Pernah nggak sih kita mikir sejenak, betapa luar biasanya kemurahan hati Sang Pencipta? Kadang kalau kita lihat ibadah-ibadah besar yang butuh fisik kuat dan biaya selangit, rasanya kayak, wah jauh banget nih dari jangkauan aku. Tapi dari sumber-sumber yang bakal kita bedah di penjelasan kali ini, ada satu realitas yang benar-benar bikin hati adem. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pemurah banget. Kasih sayangnya tuh saking luasnya, ganjaran super besar nggak cuma di-reserve buat mereka yang dompetnya tebal. Percaya deh, selalu ada jalan spesial yang disiapkan buat kita semua, dimanapun kita berada. Jadi, ini pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita bisa ngeraih pahala sekelas ibadah haji tanpa harus terbang ke tanah suci? Jujur aja ini nyentuh banget kan? Ada jutaan orang di luar sana, mungkin termasuk Anda, yang udah kangen banget pengen ke Baitullah, tapi ya mentok di biaya, nunggu antrian kuota yang panjangnya ampun-ampunan, atau kendala fisik. Perasaan rindu itu nyata banget. Tapi tenang, di pembahasan kita hari ini, kita bakal nemuin jawaban yang bakal ngebuka mata kita lebar-lebar soal peluang luar biasa yang sebenarnya bisa kita lakuin tiap hari. Nah, rahasianya itu ada pada rahmatnya yang sama sekali nggak ada batasnya. Pintu pahala super besar itu terbuka lebar loh buat kita di mana aja. Jarak ribuan kilometer antara rumah Anda dan Ka'bah, itu sama sekali bukan halangan buat dapat ganjaran ilahi. Apalagi, dan ini kuncinya nih, waktu kita masuk ke bulan Zulhijjah yang super mulia ini. Di momen ini, sekecil apapun amal yang kita lakuin, nilainya bakal dilipat gandakan gila-gilaan. Jadi beneran deh, nggak ada alasan buat sedih atau berkecil hati. Oke, kita masuk ke bagian pertama, keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau kita lihat di surah Al-Hajj ayat 28, ada firman yang bunyinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Perhatiin deh frasa hari-hari yang telah ditentukan ini. Ini tuh krusial banget. Ini tuh ibarat jangkar spiritual kita. Hari-hari ini bukan cuma tanggalan biasa yang lewat gitu aja. Allah emang secara spesifik ngedesain waktu ini buat ngasih benefit spiritual yang maksimal banget buat kita yang mau ngambil kesempatan emas ini. Dan yang bikin makin merinding nih, ada hadis riwayat Imam Bukhari yang nge-highlight ini lebih jauh. Rasulullah bilang gini, tidak ada hari-hari yang amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Coba bayangin bentar, dari 365 hari dalam setahun, amal kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah inilah yang paling dicintai. Karena hari-hari ini saking spesialnya, hal sesederhana apapun yang kita kerjain, pahalanya itu meroket tajam. Bener-bener momen jackpot yang sayang banget kalau dilewatin. Sekarang, kita lanjut ke bagian kedua. Gimana sih cara ngeraih pahala yang setara sama ibadah haji? Siap-siap ya, karena rahasia yang satu ini bener-bener wow, gampang banget diakses. Di sebuah hadis riwayat Abu Daud terungkap satu fakta luar biasa. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dalam keadaan ihram. Asli, ini bocoran spiritual yang luar biasa banget. Anda nggak butuh nabung puluhan juta, nggak butuh visa, nggak butuh paspor. Bayangin, target tertinggi, pahala orang yang lagi haji dalam kondisi ihram yang super fokus itu ternyata ada tepat di depan mata di lingkungan rumah Anda sendiri. Kalau kita bedah hadis yang luar biasa tadi, sebetulnya cuma butuh 2 langkah super praktis. Langkah pertama, wudhu. Dan catat ya, wudhunya itu di rumah sebelum Anda berangkat. Langkah kedua, tinggal jalan keluar rumah terus melangkah ke masjid buat sholat wajib berjamaah. Udah itu doang. Cuma modal 2 langkah simpel ini, Anda ngebawa pulang pahala setara haji ke dalam rutinitas sehari-hari. Gila sih ini, gampang banget kan? Masuk ke bagian ketiga, langkah kaki menuju masjid. Mulai sekarang, rutinitas jalan kaki dari depan rumah ke masjid komplek itu bukan sekedar jalan biasa lagi. Ada hadis sahih riwayat Muslim yang ngasih tahu kita, kalau seseorang wudhu di rumah, terus jalan ke rumah Allah buat sholat wajib, wah, ada keajaiban yang terjadi di tiap langkahnya. Jalan kaki yang tadinya terasa kayak aktivitas fisik doang, tiba-tiba berubah jadi ekspedisi spiritual kelas atas. Bener-bener setiap langkah tuh dihitung dan diganjar dari langit. Biar lebih gampang ngebayanginnya, ini tuh ibarat dapat promo luar biasa yang terus-terusan mengalir. Di satu sisi, langkah kaki Anda itu ngehapus dosa-dosa, kayak proses detox spiritual gitu loh. Nah, di sisi lain, langkah kaki berikutnya nggak cuma ngebersihin, tapi langsung ngangkat derajat Anda di mata Allah. Ini kan return on investment yang nggak masuk akal tingginya. Cuma modal jalan kaki santai secara bergantian, keuntungannya tuh terus berlipat ganda tanpa henti. Lanjut ke bagian keempat, amal soleh harian yang berkah.
Oke, jalan ke masjid emang top banget, tapi gimana kalau kita lagi halangan atau lagi kurang sehat? Tenang aja, nggak usah panik. Di surah Al-Baqarah ayat 148 ada panggilan seru banget. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini tuh semacam reminder buat kita, nggak usah ciut nyali kalau satu pintu lagi ketutup. Kita justru ditantang buat ikutan kompetisi kebaikan harian lainnya yang gampang-gampang. Percaya deh, banyak jalan menuju Roma dan pastinya banyak juga rute buat dapat ridhonya, apalagi di bulan-bulan mulia ini. Nih, aku kasih bocoran beberapa target harian yang bisa banget langsung dipraktekin. Pertama, coba deh pertahanin wudhu sepanjang hari. Terus selipin zikir di tengah-tengah jam sibuk kerja. Sempetin juga baca Al-Quran walau cuma beberapa ayat. Jangan lupa sisihin sedikit rezeki buat sedekah. Dan pastinya rutinin puasa sunnah apalagi pas lagi di bulan Zulhijjah. 5 hal ini beneran jadi jalan alternatif yang keren banget buat ngeruk pahala. Semuanya 100% ada dalam kendali Allah buat dilakuin tiap hari. Jadi, ya kalau kita tarik benang merah dari semua penjelasan hari ini, momen saat Anda keluar rumah, itu bukan cuma sekedar muter kenop pintu terus pergi. Kalau Anda keluar dengan badan yang udah suci karena wudu, ditambah hati yang full niat ibadah, wah itu bakal ngerubah total hidup Anda. Rutinitas pagi yang biasa-biasa aja, seketika berubah jadi jalan tol menuju kemuliaan, dengan janji ganjaran yang supermasif dari Sang Pencipta. Akhirnya, semua pembahasan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin sekarang juga. Udahkah kaki kita melangkah ke masjid hari ini? Pengetahuan yang kita bedah bareng-bareng ini terlalu sayang loh kalau cuma numpang lewat di kepala tanpa action. Yuk, mulai hari ini dari rumah Anda sendiri. Cobain deh, rasain keajaiban spiritual apa yang bakal nyambut Anda di ujung langkah nanti. Terus semangat nyari sumber kebaikan lainnya ya, dan sampai ketemu di penjelasan kita berikutnya.